semuanya, welcome back to Yunus Education. Bersama aku Ana, kita akan membahas tentang hal-hal yang datang dari dunia pendidikan. Seperti biasa, mulai dari tips and trick, kemudian contoh-contoh soal beserta dengan cara menjawabnya, lalu ada juga materi-materi pelajaran di sekolah, dan berbagai informasi lainnya yang datang dari dunia pendidikan. Dan pada kesempatan kali ini, mohon maaf teman-teman jika suara aku sedikit berbeda dari biasanya. Mungkin karena efek cuaca yang sedang tidak menentu setiap harinya. Jadi bagi teman-teman Yunus Education, supaya kalian tetap semangat untuk menyimak video kita, terus jaga kesehatan ya teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang tenaga honorer. Ada apa lagi nih dengan tenaga honorer? Pasti teman-teman ngerasa bosen kok tenaga honorer terus, tapi memang karena tenaga honorer ini sedang naik gitu, isunya diperbincangkan di kalangan masyarakat. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut ke video, di sini Ana mau ngingetin jangan lupa terus dukung kita Yunus Education dengan cara subscribe channel ini, klik tombol subscribe di bawah, kemudian jangan lupa juga like, dan bagi kalian yang mempunyai saran dan kritikan bagi Yunus Education, silahkan tulis di kolom komentar. Share juga video ini sejauh mungkin supaya bisa bermanfaat luas, dan terakhir aktifin lonceng notifikasinya bagi kalian yang gak ingin ketinggalan update terbaru dari Yunus Education. Lalu kemudian bagi kalian yang mungkin masih ngerasa kurang atau belum cukup dengan informasi yang Yunus Education bagikan setiap harinya, teman-teman bisa akses informasi yang jauh lebih banyak di portal kita, yaitu di www.yunus.id. Di situ udah lengkap setiap harinya updatean-updatean terbaru yang gak cuma 1-2 tapi sangat banyak sekali tentang seputar dunia pendidikan. Dan bagi kalian yang mungkin tengah menantikan video kelanjutan matematika nih, yang Ana janjikan bakal kita pelajari secara tuntas, untuk sementara waktu selama beberapa hari ke depan mungkin kita masih akan membahas tentang guru honorer. Namun selanjutnya kita juga akan kembali membahas tentang matematika. Kenapa kita masih membahas tentang guru honorer? Karena kita juga tim Yunus mempertimbangkan dari berbagai aspek kebutuhan, terutama permintaan-permintaan dari para netizen atau penonton yang mungkin pada kesempatan kali ini tengah membutuhkan tentang informasi tentang guru honorer tersebut. Oke teman-teman, jika di video sebelumnya telah Ana paparkan beberapa keputusan, mulai dari Menpan RB, kemudian juga ada keputusan-keputusan lain tentang isu pengangkatan dan juga penghapusan guru honorer. Pada kesempatan kali ini juga kita akan masih membahas tentang pengangkatan ataupun penghapusan guru honorer, akan tetapi sesuai dengan keputusan BKN. Seperti apa? Mari kita simak penjelasan berikut. Info pengangkatan honorer memang selalu ditunggu-tunggu bagi tenaga honorer, khususnya mengenai info pengangkatan honorer 2023 yang telah lama digembar-gemborkan dan tidak kunjung menemukan titik terang. Kabarnya di tahun 2023 ini ada info pengangkatan honorer bisa diangkat langsung menjadi ASN tanpa harus melalui tes. Namun terlebih dahulu harus mengacu pada dasar hukum dan syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah. Untuk itu, bagi para tenaga honorer yang ingin menelaah lebih lanjut terkait informasi pengangkatan honorer, harus melihat dari sisi dasar hukum yang mengaturnya. Apa saja sih regulasi yang mengatur mengenai info pengangkatan honorer? Seperti apa alur tenaga honorer bisa diangkat menjadi PNS tanpa tes? Mengenai banyaknya pertanyaan yang berkenaan dengan informasi tersebut, maka dengan itu BKN atau Badan Kepegawaian Negara juga menerbitkan surat nomor K.2630 V.47-4-99 tentang dasar hukum dan persyaratan pengangkatan honorer. Nah, adapun dasar hukum mengenai pengangkatan honorer yang berlandaskan pada surat tersebut
yang diterbitkan oleh BKN, yakni diantaranya nomor 1, Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah 2 kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2013. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil, sebagaimana telah 2 kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012. Yang ketiga, Permen Pan RB Nomor 24 Tahun 2013. Yang keempat, Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang pengadaan PNS, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002. Kemudian yang kelima, Peraturan Kepala BKN Nomor 9 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan calon pegawai negeri sipil. Dan yang keenam, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.30.1-30-47/4-99. Dari keenam dasar hukum tersebutlah yang kemudian bisa memuat info pengangkatan honorer dan menjadi pegangan sampai belum terbitnya lagi peraturan baru yang menggantikan. Kemudian mengutip juga dari rujukan yang sama, yakni surat BKN nomor tersebut, dijelaskan di dalamnya terdapat syarat pengangkatan honorer. Adapun syarat pengangkatan honorer sesuai dengan BKN nomor K.26/30-47/4-99, yakni yang pertama, tenaga honorer dengan usia maksimal 46 tahun dan minimal berusia 19 tahun. Yang kedua, tenaga honorer yang mempunyai masa kerja paling sedikit 1 tahun pada tahun 2005 sampai saat pengangkatan CPNS masih bekerja secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga, tenaga honorer yang penghasilannya tidak dibiayai dari APBN atau APBD. Yang keempat, tenaga honorer yang bekerja pada instansi pemerintah. Dan yang kelima, tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi tes kompetensi dasar dan tes kompetensi bidang. Serta yang keenam, memenuhi syarat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu dijelaskan juga dalam RUU ASN Pasal 131A ayat 4 bahwa pengangkatan honorer jadi PNS dapat dilalui dengan beberapa pertimbangan seperti ijazah terakhir, lama masa kerja, gaji, serta tunjangan yang telah didapatkan. Kemudian informasi pengangkatan honorer juga dijelaskan bahwa terdapat 6 bidang tenaga honorer yang diwacanakan dapat mendapatkan jalur khusus, bisa langsung diangkat menjadi PNS tanpa tes. 6 bidang prioritas tenaga honorer yang dapat langsung jadi PNS tanpa tes tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tenaga honorer yang bekerja di bidang pendidikan. Yang kedua, tenaga honorer yang bekerja di bidang kesehatan. Yang ketiga, tenaga honorer yang bekerja di bidang pertanian. Yang keempat, tenaga honorer yang bekerja di bidang administratif. Yang kelima, tenaga honorer yang bekerja di bidang fungsional. Dan terakhir, tenaga honorer yang bekerja di bidang penelitian. Namun tidak serta-merta tenaga honorer yang bekerja dan mengabdi pada 6 bidang prioritas tersebut langsung bisa diangkat menjadi PNS tanpa tes.
Melainkan, para tenaga honorer yang ingin langsung diangkat jadi PNS tanpa tes harus juga memenuhi beberapa persyaratan terlebih dahulu. Adapun syarat pengangkatan honorer mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005, yakni yang pertama, tenaga honorer yang memiliki masa kerja 20 tahun ke atas di instansi pemerintah maksimal berusia 46 tahun. Yang kedua, tenaga honorer yang memiliki masa kerja 10-20 tahun secara terus-menerus di instansi pemerintah dengan maksimal usia 46 tahun. Lalu yang ketiga, tenaga honorer yang memiliki masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus di instansi pemerintah dengan maksimal usia 40 tahun. Lalu yang keempat, tenaga honorer yang memiliki masa kerja 1-5 tahun saja secara terus-menerus di instansi pemerintah dengan maksimal usia 35 tahun. Jadi untuk para pekerja harian lepas di instansi pemerintah yang mungkin telah lama menanti informasi mengenai pengangkatan tenaga honorer 2023, atas adanya informasi ini, tentu kalian bisa sedikit bernafas lebih lega karena setidaknya telah mengetahui apa saja dasar hukum serta syarat diangkatnya tenaga honorer untuk bisa menjadi ASN tanpa melalui tes. Mungkin cukup sekian informasi dari Yunus Education kali ini mengenai isu tentang tenaga honorer. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman yang ingin mencapai atau ingin menjadi ASN tanpa melalui tes.